dapat kembali bertemu di dalam ibadah online. Kalau kita ada sebagaimana ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Betul. Iya. Dan karena itu atas kebaikan Tuhan kita mempergunakan waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Benar ya Bapak? Iya. Baik, sebelum kita akan masuk di dalam ibadah online pada saat hari ini, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Bapak, kami bersyukur di hadapan-Mu kalau hari ini kami boleh ada di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Ini adalah anugerah yang besar yang boleh kami rasakan. Walaupun Tuhan saat ini kami beribadah secara online, tapi kami percaya ketika kami menyerukan nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa yang baik, turunlah pengurapan-Mu atas setiap kami Tuhan yang beribadah saat ini Tuhan. Kami imani melalui ibadah ini Tuhan, iman kami diteguhkan, hati kami dihiburkan Tuhan, jiwa kami dimenangkan di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, mari Engkau kerjakan lawatan-Mu yang lebih lagi bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dan kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang milik Engkau saat ini. Turunlah pengurapan-Mu Tuhan atas kami, perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu, kami siap persembahkan yang terbaik. Haleluya, amin. Haleluya. Pada saat hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, ya. Dan kami akan mengajak seluruh sidang jemaat Tuhan bersama-sama menaikkan suatu pujian, dan pujian ini banyak memberkati orang lain, terlebih untuk keluarganya. Kalau penulis dari lagu ini semua baik, mengalami suatu kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya, sampai beliau tidak ada pun dipanggil Tuhan, keluarganya tetap menikmati kebaikan Tuhan. Karena itu kita mau sama-sama menaikkan pujian ini, semua baik dari semula Tuhan memberkati. Dalam rencana
buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam rumah tangga saya. Ketika tahun 2014 suami saya menikah lagi dengan wanita lain, dan saya harus menjadi single parent yang membesarkan 3 orang anak yang saya sebut three angel ya, malaikat kecil yang memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya tidak akan lupa waktu itu ketika belum mau berpisah dan kita harus merayakan Natal. Sedih ya sebetulnya melihat mata anak saya semua pada berkaca-kaca, walaupun mereka nggak ngomong, tapi saya tahu bahwa di dalam hati mereka mereka pasti merasakan kehilangan seorang ayahnya ya. Dan saya bersyukur keluarga besar saya, bahkan keponakan-keponakan saya semuanya langsung mensupport, menghibur, sehingga anak-anak saya bisa ceria kembali dan mereka bisa tumbuh besar sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Dan saya juga gak akan lupa ketika pertama kali saya baru berpisah, dan waktu itu posisinya saya gak punya tabungan, saya gak punya rumah ya, dan saya harus bekerja. Sementara anak saya masih kecil-kecil, waktu itu yang besar Michelle masih kelas 5 SD, yang nomor 2 Vanessa masih kelas 1 SD, dan Flo masih bayi posisinya waktu itu. Saya bingung, Tuhan, saya harus bagaimana ini ya. Tapi saya percaya bahwa orang yang menaruh harapan besar kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan. Dan saya berterima kasih, akhirnya Tuhan kasih saya bisa kasih tumpangan sehingga saya bisa tinggal di rumah kakak saya. Kemudian adik saya juga akhirnya bisa membantu saya untuk menjaga anak saya paling kecil dan bayi, sehingga saya bisa kerja dengan lebih fokus lagi ya, karena udah ada adik saya yang bantu-bantu dan juga menjaga anak saya yang masih bayi. Dan juga saya nggak akan lupa waktu pas anak saya yang nomor 2 baru dipindahkan sekolahnya dari Bogor ke Jakarta. Dan kebetulan saat itu anak saya pulang lebih cepat dari jam yang seharusnya, tapi karena gurunya kurang koordinasi dengan saya, sehingga akhirnya saya nggak dikasih tahu dan saya belum menjemputnya karena saya pikirkan pulang pada jam yang biasanya. Akhirnya Vanessa 2 jam, ya kurang lebih 2 jam dia terkatung-katung. Puji Tuhan, waktu itu Tuhan kirim malaikat yang membantu untuk menjaga anak saya, sehingga ada seorang ibu-ibu yang melihat anak saya kok belum dijemput-jemput ya. Akhirnya dia menawarkan diri, "Nah, yuk pulang sama ibu. Kamu tahu kan rumahnya di mana, biar ibu antar." Tapi karena waktu itu Vanessa masih kelas 1 SD dan emang posisinya kita baru pindah, dia jadi belum ngerti jalan pulang. Jadi dia bilang, "Aku nggak tahu ibu, rumahku jalannya di mana. Aku cuma tahu rumahnya aja." Gitu. Terus kata ibu itu, "Ya udah nggak apa-apa deh, daripada kamu sendiri di sini kasihan. Nanti ibu coba ya gimana caranya. Tapi kita mampir dulu ya ke fotokopi." Dan saya percaya bahwa itu semua bukan kebetulan ya, tapi emang Tuhan sudah atur. Tuhan dorong supaya ibu itu ke fotokopi dulu, karena kebetulan fotokopi itu posisinya ada pas di depan toko tempat adik saya jaga. Dan juga puji Tuhan lagi, biasanya adik saya jaganya pas malam, jadi pas begitu saya udah pulang kerja, adik saya baru berangkat. Tapi ini dia kan Tuhan sudah atur, jadi pas siang adik saya pas ada lagi di toko, terus waktu pas dia ke depan dia lihat, loh kok ada Vanessa itu di tempat fotokopi. Akhirnya adik saya langsung keluar, "Vanessa," gitu. Terus ibu itu bingung, "Loh ini siapa ya?" Terus adik saya jawab, "Saya tantenya Bu." "Oh ya udah, kalau gitu emang dari tadi saya kasihan liatnya anak kok nggak ada yang jemput-jemput. Masalahnya dia udah pulang dari tadi ini." Gitu. Terus wah saya sangat terharu ya begitu mendengar bahwa Tuhan udah kirim ternyata ya malaikat-malaikat ibu itu, kemudian adik saya Tuhan digerakkan sehingga akhirnya Vanessa bisa pulang dan berkumpul kembali dengan saya. Ya itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan percayalah bahwa orang yang menaruh harapan besar kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan. Dari kejadian ini akhirnya saya semakin dikuatkan bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan nyata pemeliharaannya buat keluarga kecil saya. Ketika walaupun saya harus menghadapi kehilangan, tapi ketika saya tetap berserah kepada Tuhan, maka pemeliharaannya itu nyata. Tuhan itu benar-benar sayang sekali sama keluarga kecil saya. Dan saya percaya
Tuhan bukan hanya sayang kepada saya, tapi juga sayang juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang juga mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan yang mungkin lebih besar dari saya. Percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, dan pertolongannya hari demi hari pasti ada, asalkan kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Demikian kesaksian saya, semoga bisa menjadi berkat buat setiap Bapak Ibu yang mendengarkannya. Tuhan memberkati. Shalom. Dengan kasih baik yang lagi menguatkan kita, menyatakan bahwa memang pertolongan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita, apalagi di tengah saat-saat ini yang mungkin buat banyak orang sepertinya ada masa depan atau kayaknya sudah gitu ketakutan. Tapi hari ini kita belajar dan menyatakan kebaikan buat kita bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dan Tuhan selalu menolong kita. Terlebih lagi melalui firman-Nya yang akan kita dengarkan pada saat hari ini menguatkan kita, jangan pernah takut. Tuhan selalu ada bersama kita sepanjang kita mau dekat kepada Tuhan. Kita akan memberikan pujian ini. Tuhan selalu menolong kita. Dan dalam lagu ini menjadi kekuatan buat kita. Dan persiapan hati yang lalu dalam bagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Selalu
seumur hidupku. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya yang hadir dalam ibadah online, agar melalui ibadah ini kami semuanya disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami dikuatkan dan semakin cinta Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang mencintai kami, yang selalu siap untuk menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu serta saudara yang Tuhan kasihi. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sebelum saya akan masuk dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hari ini saya ditemani oleh Bapak Martin dan Ibu Lina. Shalom Pak Martin, Ibu Lina. Sehat-sehat, baik, puji Tuhan. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama ya Pak Martin, Ibu Lina mengikut Tuhan atau melayani Tuhan ya? Udah berapa lama ya? Kalau saya dari setelah lulus SMA. Oh, setelah lulus SMA ya? Kalau Pak Martin udah lebih lama ya? Lama banget ya, sampai susah ngomongnya ya, saking lamanya. Iya, nah ngomong-ngomong nih, saya mau tanya nih sama Pak Martin, Ibu Lina. Pak Martin sama Ibu Lina percaya nggak bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik? Ya, Percaya? sangat banget. Oh, percaya, sangat percaya Pak Martin ya. Buktinya apa? Ya, buktinya gini. Peristiwa COVID pada tahun 2020 awal. Iya. Dan saat itu pemerintah mengadakan lockdown. Iya. Artinya tidak ada orang keluar. Sedangkan kita kan artinya kita butuh makan, minum. Betul. kan? Betul. Kita aktivitas dalam bekerja, tetapi saat itu lockdown. Dan Tuhan itu baik. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekeluarga. Iya. Namanya tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan memang sempat kami agak down juga. Gitu. Downnya kenapa tuh? Karena nggak punya uang? Iya. Oh iya, karena nggak punya uang. Antara lain Seperti itu. Terus? Nah, akhirnya kami sepakatkan, kami belajar untuk bersarap kepada Tuhan. Kami berdoa. Beberapa hari kemudian, memang Tuhan itu baik banget. Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami keluarga. Dia Tuhan tidak pernah biarkan kami. Beberapa hari kemudian kami dapat WA dari seseorang yang kami notabene yang kami tidak tahu, yang tidak yang nggak begitu kenal, bukan anggota gereja kita, bukan? Oh, dari luar ya? Dari luar. Oh, terus? Lalu beliau orang ini tanya kepada saya, minta nomor rekening, Lalu kami jawab, kami nggak punya nomor rekening. Oh, nggak punya nomor rekening ya? Oh, nanti lain kali bikin ya Pak ya? Kita kasih minta izin nomor rekening keponakan. Oh, terus? Dan akhirnya beberapa jam kemudian orang itu WA kembali. Pak Martin, saya sudah transfer ke rekening. Oh, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Ketika kami coba WA, benar gak sudah transfer? Nah, puji Tuhan, benar, dan jumlahnya buat kami itu cukup besar. Cukup besar ya. Puji Tuhan ya Pak ya.
Tuhan baik sekali ya. Di saat kami bisa tidak punya, Tuhan cukupi kebutuhan kita. Dan saya percaya nggak cuma itu saja ya, banyak mungkin yang pertolongan yang Tuhan berikan ya. Tuhan baik banget ya Pak ya. Tuhan baik sekali, betul. Memang Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat baik sekali. Terima kasih Pak Martin, Ibu Lina, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Ya, buktinya tidak hanya Pak Martin dan Ibu Lina yang Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan sertai, tetapi dalam Mazmur 34 ayat 9 ini juga mengatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Daud yang menulis Mazmur 34 saat itu dia belum menjadi seorang raja. Daud saat menulis Mazmur 34 ini pun juga dia menulis tidak dalam keadaan aman, nyaman, tentram seperti kayak sekarang saya seperti ini. Justru Daud ketika dia menulis Mazmur 34 ini, dia dalam keadaan ketakutan karena dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Itu sebabnya Daud dia pergi ke kota Gad. Ya, ketika dia pergi ke kota Gad di sana, saudara, rajanya yang bernama Ahis atau Abimelek itu, dia tahu kalau Daud ada di situ. Raja itu pun juga mengejar Raja Daud untuk dibunuhnya. Kenapa Raja Daud itu akan dibunuhnya? Karena ternyata raja itu dendam sama Raja Daud, karena Raja Daud yang telah membunuh Goliat. Saudara Tuhan kasihi, Daud dalam keadaan terjepit, dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Ketika dia sembunyi, dikejar oleh raja yang lain untuk dibunuh juga. Tapi dalam keadaan terjepit seperti itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud dia tidak marah sama Tuhan. Dia tidak berontak kepada Tuhan. Dia tidak protes kepada Tuhan. Mungkin berkata, Tuhan, aku ini sudah menolong Raja Saul. Kenapa Raja Saul kok seperti itu kepada aku? Daud tidak protes kepada Tuhan. Aku setia mengiring engkau mengikut Tuhan. Tapi kok kenyataan aku mengalami hal seperti ini. Daud, dia tidak protes sama Tuhan. Apa yang dilakukannya? Dalam Mazmur 34 di sini, dalam perikopnya mengatakan, dalam perlindungan Tuhan. Daud menyadari bahwa dia akan menemukan kebahagiaan. Dia akan menemukan ketenangan ketika dia tinggal bersama dengan Tuhan. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup, Allah yang siap untuk membelanya, Allah yang siap untuk menolongnya. Itu sebabnya Daud berkata bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwa Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Daud ketika dia berkata bahwa Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan, saat itu Daud sudah mengalami kebahagiaan Tuhan? Belum ditolong, masih dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tetapi Daud, dia menaruh harapannya, dia menaruh kepercayaannya hanya kepada Tuhan. Dia ingat dulu ketika dia menjadi seorang gembala domba, dia menghadapi binatang yang buas, harimau, beruang yang akan menerkam domba-dombanya. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud dia bisa melawan binatang-binatang buas itu. Bukan dengan kekuatan dia. Dia sadar karena Tuhanlah yang menolong dia. Daud bisa mengatasi binatang-binatang buas sehingga domba-domba yang digembalakannya menjadi aman dan tentram. Daud juga mengingat
ketika dia harus berperang melawan Goliat, raja raksasa, bukan raja, raksasa yang besar yang ditakuti oleh orang-orang Israel pada saat itu. Daud yang kecil, dia sanggup melawan Goliat yang besar. Daud sadar, bukan karena dia, tapi di balik dia ada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang menolong dia. Itu sebabnya dia mengecap, dia mengingat kalau selama ini Tuhan baik kepada dia, selalu tolong Raja Daud terus. Saat itu pun juga di dalam pelariannya dia dikejar-kejar oleh dua raja yang hendak membunuhnya, dia tanamkan iman percayanya. Kalau dulu Tuhan tolong, saat ini pun juga Tuhan tolong dia. Daud, dia mengecap kebaikan Tuhan. Kata mengecap dalam ayat ke-9 ini, bahasa Ibrani itu adalah ta'am, artinya merasakan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, mengecap itu adalah menikmati, ya, merasakan, menikmati. Hari ini saya bawa coklat, ini sengaja saya bawa coklat. Harusnya coklat ini ada nama-namanya. Oh, coklat ini rasa mangga, rasa durian, rasa stroberi, rasa apa lagi ya, orange, ya. Nah, saya tidak bisa berkata, oh ini rasanya coklat rasa durian. Saya nggak bisa ngomong begitu kalau saya belum merasakannya. Hari ini saya mau minta bantuan kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya. Siapa yang mau coklat? Ulina mau coklat? Nah, nih adik ipar saya, Feli mau coklat, sini. Ayo, siapa mau coklat? Oh, berdua saja ya. Oh ya, silakan. Coklatnya rasanya apa, Bu Lina? Oh, belum tahu. Dek, rasanya coklatnya apa? Oh, belum tahu. Oke, supaya tahu harus diapain? Dirasakan. Rasakannya dengan cara apa? Dimakan, jangan dipelototin aja. Ayo, dimakan. Silakan, sok. Ya, Pak Timin nanti coklatnya nyusul ya, Pak Timin ya. Oh, yang lainnya ready, nanti coklatnya nyusul. Hari ini hanya 2 saja. Sekarang kita mau tanya nih. Tadi saya tanya coklatnya rasa apa, belum tahu. Karena belum dirasakan, belum dicicipi, dirasakan, dinikmati. Kita lihat wajah mereka sedang menikmatinya sampai berpikir-pikir rasanya apa ya, jangan sampai salah ya. Oh, sudah Bu Lina? Wih, enak sekali coklatnya. Rasanya apa, Bu Lina? Oh, rasa orange, bener nih. Rasanya orange, enak nggak? Enak. Nah, nanti kasih Pak Martin ya. Dek, rasanya apa, Dek? Rasa stroberi. Oh, rasa stroberi. Suka stroberi, Dek? Suka. Oh, suka. Nanti baru beli lagi ya lain kali ya. Wih, enak nggak? Enak. Oh, enak sekali. Kenapa bisa bilang enak? Rasanya manis. Terus apa lagi? Lembut. Oh, lembut tuh. Oh, coba jaga lebarnya. Ya, gitu. Bisa ngomong begitu karena apa? Dinikmati ya. Oh, makanya dinikmati. Coba kalau langsung ditelan. Coba makan ditelan. Bisa nggak? Selek kan? Nggak tahu rasanya enak banget kan? Dirasakan, dinikmati. Makasih Bu Lina. Makasih Dek Felin. Saudara, kita bisa bilang coklat ini enak. Coklat ini rasa mangga. Kalau apa? Kita nikmati, nggak langsung ditelan. Kalau langsung telan keselak. Dan kita tidak bisa menikmati enaknya coklat ini. Nah, kita bisa berkata coklat ini enak karena apa? Kita nikmati. Ketika kita makan, kita rasa sampai enak, sampai tak sadar mungkin kita akan mengecap ya. Kita mengecap nikmatnya itu coklat. Kita juga bisa dengan mantap. Kita juga bisa dengan semangat berkata, Tuhan tuh baik. Tuhan itu sangat baik buat saya. Kenapa? Karena saya sudah rasakan loh. Karena saya sudah menikmati bagaimana Tuhan itu baik banget sama kita. Saudara, pada hari ini saya tidak hanya bawa coklat, tapi bawa permen. Wah, permen ini kecil, saudara. Saya mau minta tolong Bu Lina, sini Bu Lina. Punya permen nih Bu Lina, kecil. Coba. Satu aja, jangan lebih-lebih. Satu aja. Coba tunjukkan. Kecil sekali. Ya. Nah, walaupun kecil, kalau dimakan pasti akan dirasakan enak sekali. Coba Bu Lina rasakan. Coba. Rasanya gimana Bu Lina? Manis. Terus apa lagi? Pedes terus apa lagi? Dingin-dingin empuk. Dingin-dinginnya Bu. Padahal kecil ya, tapi tetap bisa dirasakan ya. Bisa, ya. Enak ya. Enak. Di mulut pun juga jadi enak ya. Ya, segar jadi. Segar ya. Yang satu kasih ke Lina aja nanti ya Bu Lina ya. Ya, Kasih Bu Lina ya. Permen kecil. Walaupun kecil, tapi kalau dirasakan, dinikmati, berasa itu permen rasanya. Saudara,
sekecil apapun kebaikan yang Tuhan berikan kepadamu, kalau engkau nikmati, engkau rasakan, engkau akan menjadi berbahagia. Karena apa? Oh, Tuhan itu baik banget, Tuhan itu sayang banget, Tuhan itu peduli banget kepada kita. Itu sebabnya kita perlu mengecap, merasakan, menikmati kebaikan Tuhan. Kalau kita menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan, kita akan menjadi anak Tuhan yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Sekecil apapun itu, ketika engkau baru bangun dari tidur, engkau bisa melek, engkau bisa bernapas dengan lega, dan kau tahu itu karena Tuhan. Ketika tahu itu karena Tuhan yang memberikan kesempatan engkau untuk hidup, apa yang kau akan lakukan? Aku berkata, Tuhan terima kasih, Engkau baik kepada aku. Tuhan sudah memberikan kesempatan ke aku untuk hidup, menikmati hari ini. Ketika engkau mendapatkan makanan dengan daging tanpa tulang alias tahu, engkau tidak bersungut-sungut, tapi engkau berkata, Tuhan terima kasih, aku bersyukur. Pagi ini walaupun aku makan nasi pakai tahu, pakai daging tanpa tulang, tapi aku bisa menikmati. Karena apa? Karena itu kebaikan Tuhan. Ketika kau bisa bicara, aku juga harus bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih kesempatan, aku bisa bicara. Saya punya pimpinan, salah satu pimpinan saya sempat waktu itu dia tidak bisa bicara. Ketika bicara dengan saya, dia harus pakai iPad. Dia tanya, Lydia bagaimana kabarnya? Dia tulis, saya berkata, Pak kabar saya baik-baik, bagaimana kabar Bapak? Dia tulis lagi di iPad, keadaan saya ya seperti ini. Susah untuk bicara. Kalau saudara bisa bicara, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau saudara bisa dapat cuciannya banyak, satu untuk bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik, berarti Tuhan tetap masih kasih kepercayaan kepada saudara untuk bisa menyuci dengan baik. Ketika kau lakukan untuk bersyukur, sekecil apapun yang Tuhan berikan kepadamu, engkau akan menikmati hidupmu dengan tenang, dengan nyaman, dengan enak. Itu sebabnya sekecil apapun yang Tuhan berikan kepadamu, yang kau harus lakukan adalah, Tuhan Yesus terima kasih, Engkau baik buat aku. Ketika engkau mengecap kebaikan Tuhan, apa yang kau lakukan? Engkau akan menjadi anak Tuhan yang semakin cinta Tuhan. Kalau saudara ingat-ingat cintanya Tuhan adalah mengatakan, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tak mau mundur lagi. Sungguh, aku tidak akan mundur lagi. Kenapa? Ingat tuh, Tuhan itu cinta, Tuhan itu baik kepada kita. Saat ini mungkin saudara lagi lemah, saudara berkata, Tuhan tidak pernah menolong aku lagi. Tuhan, di manakah engkau berada? Orang lain Tuhan tolong, aku tidak tolong-tolong. Ingat, Tuhan itu sayang sama saudara. Tuhan itu baik sama saudara. Ingat, kecap, rasakan, selama ini Tuhan sudah banyak menolong buat engkau. Selama ini Tuhan sudah baik kepada kau. Ingatlah itu. Ketika kau ingat kebaikan Tuhan, engkau akan bersyukur kepada Tuhan. Dan engkau berkata, Tuhan, aku cinta engkau. Aku tidak akan mundur dari engkau. Seberapa berat apapun beban yang sedang aku hadapi, aku tetap berkata, Tuhan itu baik. Daud dalam pergumulannya, dalam terhimpit, karena dikejar-kejar dua raja yang akan membunuhnya, dia taruh harapannya kepada Tuhan. Masalah yang besar, dia sadari masalah yang besar, himpitannya besar, tetapi Tuhannya Daud, Allahnya Daud lebih besar dari masalah yang dihadapinya. Dan dia taruh hal itu di bawah kaki Tuhan, karena dia percaya tangan Tuhan merendah masa depan dia penuh dengan harapan. Kalau Daud bisa menang, Daud bisa berhasil, Daud dia bisa bahagia, Daud bisa mengalami pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Saya percaya juga jemaat GBC luar, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhannya Daud, Tuhan yang baik. Jangan engkau ragukan kebaikan Tuhan. Apapun kondisi yang kau hadapi saat ini, mungkin orang lain gak peduli sama saudara. Mungkin engkau tidak punya apa-apa, seperti Pak Mati sempat mereka tidak punya uang, tapi Tuhan tolong. Mungkin saudara juga mengalami, ya seperti kayak Ibu Ita, ditinggal pergi oleh suaminya menikah lagi dengan yang lainnya, tapi dia taruh harapannya kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Dan buktinya sampai saat ini mereka dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan baik buat keluarga Ita.
Karena Tuhan baik buat keluarganya Pak Martin. Dan Tuhan juga baik kepada keluarga kalian semuanya. Itu sebabnya yuk, kita tetap ingat cintanya Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku, kita tidak akan mundur lagi. Tetap semangat dalam kondisi COVID saat ini yang sedang tinggi-tingginya. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Dia akan menjaga engkau. Tuhan yang baik, Dia akan melindungi engkau. Tuhan yang baik, Dia juga akan memberkati engkau. Itu sebabnya jangan tinggalkan Tuhan. Tetap kecaplah, nikmatilah, rasakanlah Tuhan itu baik buat kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat hari ini. Saya minta dengan hormat Pak Martin yang akan mendoakan. Bapak, kami naikkan syukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat pagi menjelang siang hari ini, Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kekuatan bagi kami, pengharapan kami akan upaya Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, ya Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik dan amat baik dalam hidup kami. Itulah sebabnya ya Bapak, buat kami terus berharap padamu, buat kami terus tetap bersyukur ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai dan melindungi kami, bahkan Engkau memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati gembala kami yang sudah menjadi saluran berkat lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya hikmat dan pengurapan Tuhan menyertai gembala kami ya Bapa, dalam setiap pelayanan, dalam setiap keluarga, maupun di dalam setiap pekerjaannya. Kami percaya kekuatan kesehatan Allah menyertai dalam kehidupan Ibu Gembala beserta putrinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada saat pagi menjelang siang ini. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami naikkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada saat hari ini berjalan baik untuk semua kebaikan Tuhan. Kita menutup ibadah online pada saat hari ini. Saya minta saudara jemaat untuk bangkit berdiri, berkatmu dan jumlah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.